Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali saya Ferdi bisa bersama Anda di acara kesayangan kita yaitu Mata Air. Di mana di acara ini kita senantiasa menampilkan banyak sekali topik-topik yang insya Allah akan meningkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang berada di Medan dan sekitarnya, apa kabar? Semoga sehat saja ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Topiknya masih adalah tanda-tanda kiamat, dan insya Allah hari ini kita juga sudah menghadirkan yaitu narasumbernya, yaitu Ustadz Abdul Latif Khan. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah saya masih sehat sebelum ditanya. Kan biasanya yang ingin manusia inginkan adalah sehat, baru agar bisa beribadah, bisa siar. Seperti kita tampil sekarang ini ya Ustadz. Baik, kalau gitu kita langsung saja, insya Allah untuk yang tanda-tanda kiamat ini kita bisa selesaikan di episode kali ini Kita ya Ustadz berusaha ya. insya Allah bisa menyelesaikan karena tinggal sedikit lagi ya. Ya, baik, silakan Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah bincangkan 3 tanda besar sebenarnya. Betul, Dan betul. ini udah injury time ini. Walaupun Tunggu ini ya, lampu apa sebenarnya- namanya? Bendera putih ya. Betul. Sebenarnya tinggal yang harus kita pahami seharusnya sebelum ini itu terjadi malhamah ya, pertempuran besar. Oh, Ya, pertempuran besar yang puncaknya adalah pertarungan antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Dengan antek-anteknya. Yahudi dibantu dengan Dajjal, kaum muslimin, ini saya langsung apakan saja. petakan gitu Itu ya. petakan saja bahwa nanti pertempuran ini begitu dahsyatnya sampai hattal hajar ikut perang. Batu pun ikut perang kata Nabi. Dan batu itu bilang ketika terjadi penyerangan sampai kepada Futuh Al-Aqsa atau Futuh Palestina, Al-Quds atau Jerusalem, itu ada orang Yahudi berondok di balik batu. Lantas batu itu yang mengatakan, ya Muslim hazal Yahudu qtulu, hai Muslim ini Yahudi, bunuh dia atau perangi dia. Nah, kalau mau pakai bahasa lebih lunak itu adalah Betul, perangi perangi dia. Ya. Nah, jadi artinya bersekutulah sampai batu pun bersekutu dengan orang-orang Muslim untuk memerangi orang-orang Yahudi. Fenomena yang kita temukan di Palestina hari ini memang tanda-tanda kekurang ajaran Zionis Israel itu begitu luar biasa. Bagaimana mereka mencoba menutup Yerusalem barat selatan untuk kemudian mengambil semuanya untuk kepentingan mereka dan menjajah Al-Quds dengan cara atau maksud saya Masjid Al-Aqsa dengan cara tidak membenarkan adanya renovasi terhadap Masjid Al-Aqsa. Itu satu. Mereka ngecat saja tidak dikasih. Kemudian di bawah tanah mereka gali berbagai hal untuk merapuhkan pondasi di Masjid Al-Aqsa dengan harapan Al-Aqsa akan hancur dengan sendirinya. Rubuh ya. Ya. Malhamah Kubrah ini juga nanti ini yang kita tak lihat bahwa akhirnya akan terjadi Futuh Al-Aqsa. Ya, Futuh Al-Aqsa artinya Futuh Palestina kembali ke tangan umat Islam. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya peristiwa kiamat juga ditandai, saya tadi mengatakan dengan sebutan Malhamah Kubrah. Terjadi sebuah pertempuran. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana satu pasukan musuh itu bergerak menuju Makkah. Dan Allah melihat ribuan mereka. Jadi artinya jumlah yang cukup banyak mereka. Ketika mendekati Makkah, maka Allah mengeluarkan badai atau mengirimkan badai yang menenggelamkan seluruh orang yang ada di situ. Jadi pasukan musuh, penduduk negeri yang tinggal di tempat yang dilalui itu amblas semua masuk ke dalam tanah. Semua, ya? Kalau saya tidak khilaf, waktu itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, bukankah di tengah-tengah mereka tidak semuanya pasukan yang ingin menghancurkan Makkah? Ya Aisyah, mereka dimatikan, tapi mereka dibangkitkan nanti kembali kepada amal mereka. Kalau mereka tidak musuh Allah, maka mereka akan mendapat catatan amal yang baik untuk mereka. Ini akan terjadi sebagai fenomena kiamat. Sampailah kiamat itu nanti terjadi, sampailah beritanya di mana akhirnya Masjidil Haram dianeksasi. Jadi orang-orang musuh Islam itu masuk ke Masjidil Haram dan kemudian apa yang mereka lakukan? Menghancurkan Ka'bah. Astagfirullah. Jadi Ka'bah hilang, bumi rata, masjid hancur, kabarnya Hajarul Aswad juga hilang. Jadi tidak ada lagi Ka'bah dan ini muncullah era baru. Era baru apa dia? Era baru di mana berganti, terjadi proses inkilabi negatif, proses perubahan negatif. Mungkin kalau mirip-mirip kayak Andalusia. Andalusia ketika dijajah oleh Kristen waktu itu, umat Islam dikasih 2 pilihan, mati atau keluar dari sini. Nah, waktu itu saya kira nanti pada peristiwa ini tidak ada pilihan lain. Kecuali jangan kami lihat kalian lagi sujud-sujud kepada Tuhan kalian. Karena tidak ada lagi Ka'bah.
Akhirnya dimuncullah era baru di mana umat Islam pun tidak lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini era yang betul-betul masuk ke dalam era kerusakan moral yang merata. Itulah yang tadi saya bilang, orang berzina terbuka di mana tempat, akhirnya tidak peduli dengan semuanya. Akan sampai satu zaman, satu kurun, ini juga tanda kiamat, di mana malamnya lebih panjang dari siangnya. Bisa terjadi begitu lama malam hari, baru datang siang hari. Dan orang sudah tidak peduli. Tanda-tanda kecil yang diceritakan Rasulullah susah membedakan malam dengan siang. Karena suasana sama, pasar berdekatan. Di sini orang bisa belanja, di sini sampingnya ada pasar yang lain. Dan sebagainya. Ini merupakan alamat-alamat yang muncul. Tapi sebelum ini sebenarnya, ke belakang kita tarik lagi, makanya saya tidak bisa menceritakan secara tertib. Ke belakang kita tarik lagi, turunlah Al-Mahdi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Siapa ini? Nabi mengatakan bahwa penampilannya sama denganku dan namanya juga sama denganku dan dia datang dari sukuku, dari anak keturunanku. Jadi Muhammad Al-Mahdi. Nama dia adalah Muhammad juga. Nah, ini akan bersama umat Islam, memimpin umat Islam untuk kemudian bertempur melawan Dajjal. Siapa dia? Dari mana dia? Kita menemukan versi Syiah itu banyak sekali menceritakan seakan-akan datang dari kalangan imam-imam mereka. Versi Sunni menceritakan tidak ada kaitan dengan imam-imaman, tapi dia adalah orang yang memang datang diturunkan Allah, diberikan untuk kita, membantu kita menghancurkan kebatilan yang sedang dikobarkan oleh Dajjal bersama antek-anteknya. Nah, tak lama kemudian, wallahu a'lam bishawab, apakah ini bersamaan atau berselang beberapa waktu, turunlah Isa Al-Masih. Dalam akidah kita, kita meyakinin ini. Walaupun sebahagian kecil ulama ada mengatakan bahwa Isa sudah meninggal. Saya melihat ada dua pendapat ini. Yang satu mengatakan tidak ada cerita Isa turun lagi. Yang satu bilang dia sudah meninggal. Jadi yang turun nanti adalah anak keturunannya yang tinggal di tempat mana kita nggak tahu, wallahu alam. Dia akan membantu kita. Tapi kalau ditanya kepada saya sangat meyakini insya Allah dengan izin Allah bahwa sebenarnya Nabi Allah Isa masih hidup. Dan pada akhir zaman dia akan turun. Apa tugas dia? Dalam hadis ada diceritakan, dia menghancurkan salib. Kenapa dia harus menghancurkan salib? Nah, ini saya bincang dengan teman saya yang dari Kristen fundamentalis lah. Saya tidak sebut apa nama kelompoknya. Baik. Gitu kan. Saya bicara tentang eskatologi ini, tentang peristiwa akhir zaman. Nah, saya bilang bahwa kenapa ada titik kesamaan. Bahwa Isa menurut kalian, Yesus dalam bahasa Kristen itu akan turun di akhir zaman untuk menegakkan kerajaan Allah kembali. Menebus semua yang diperanginya dosa. Siapa? Antichrist. Siapa Antichrist dalam teori mereka adalah Yahudi. Maka kenapa orang-orang Kristen ini sekarang banyak, dan Yahudi tahu betul itu. Kenapa mereka mau orang Yahudi pulang ke Palestina semua? Karena dengan semua orang Yahudi ngumpul di Palestina, itu mempercepat turunnya Yesus pada kali kedua. Dan teori ini memang bersamaan dengan Islam bahwa Isa Al-Masih akan memimpin pertempuran menghadapi versi Kristen tadi, Antichrist, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, juru selamat dan sebagainya. Tapi dalam Islam, orang-orang yang tidak percaya kepada kebenaran Islam. Kenapa dia akan memerangi itu? Dan dia akan menjawab di depan orang-orang Kristen, aku tidak pernah menyatakan aku Tuhan sama kalian. Aku hanya mengatakan bahwa aku adalah anaknya Maryam. Aku adalah ruh yang dititipkan Allah kepada ibuku Maryam. Dan aku sama seperti kalian. Asal kejadianku tidak jauh berbeda dengan asal kejadian Adam. Cuma Adam tidak punya orang tua, aku punya ibu. Dan aku tidak disalibkan. Maka dihancurkan salib, kenapa? Karena aku tidak disalibkan. Ini aku. Nah, itu teorinya. Nah, akhirnya saat itulah terjadi perubahan besar sebenarnya di muka bumi. Di mana akhirnya dengan keyakinan yang diberikan oleh Al-Masih atau Isa Al-Masih, maka mayoritas orang pun akhirnya beriman kembali kepadanya. Maka saya membaca tafsir Ibnu Abbas, saya sekitar Allah Akbar, saya khilaf itu. Surah An-Nisa ada, surah An-Nisa menceritakan bahwa tidak akan, dia belum meninggal, intinya begitu, dia belum meninggal sebelum ahlu kitab itu mempercayai dia sebagai Nabi Allah. Nanti ya mungkin kita bisa lihat lebih jauh nanti kepada surat dimaksud atau ayat dimaksud itu. Jadi artinya kehadiran beliau sebenarnya bukan membawa agama baru. Bukan membawa ajaran baru, bukan datang sebagai nabi baru. Tapi dia akan memberikan persaksian hidup terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat dunia bahwa aku adalah hamba Allah.
bukan bahagian dari Tuhan. Dan hari ini tugasku adalah memerangi semua yang selama ini berlawanan, bertentangan dengan ajaran yang aku bawa dan tentunya dibawa oleh Muhammad SAW. Kabarnya beliau akhirnya menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kita. Tidak ada sebuah berita valid tentang ini, cuma diberitakan beliau akan memimpin dalam masa 40 tahun. Ada yang mengatakan yang 1 tahunnya sekian, 1 harinya sekian panjang dan sebagainya. Mungkin karena terjadi perubahan konstelasi, karena perputaran bumi pada rotasinya juga mengalami masalah. Ya, semakin lama semakin melambat, kan itu yang kita rasakan. Jadi 1 hari bukan lagi 24 jam, tapi tambah. Mungkin jadi 25, 26, 27, atau bagaimana. Ini fenomena alam yang bisa kita serahkan sama ahlinya untuk mempelajarin itu. Tapi yang pasti akan dia memimpin itu dan tidak dalam tempo yang lama. Para ulama meyakini bahwa setelah kematian atau wafatnya Isa Al-Masih nantinya, maka kembalilah orang meninggalkan agama. Nah, itulah tadi yang saya ceritakan berita-berita yang lain. Nah, kemudian apalagi tandanya? Dan ini tanda paling akhir jelang datangnya kiamat. Terjadi perubahan konstelasi tata surya. Matahari yang semula kita lihat terbitnya dari timur, itu akan bergeser terbit dari barat. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Tentu saja bagi orang-orang yang tidak percaya Allah, sekarang saja pun kalau ada gempa, orang lebih tertarik untuk mempelajari patahan demi patahan. Mereka tidak melihat bahwa ini tazkirah, ini peringatan, ini pelajaran. Ini tanda-tanda yang diberikan Allah bahwa kalian jangan macam-macam. Kalian yang bisa bangun gedung tinggi, ternyata kalian tidak berdaya cuma dengan digoncang sedikit saja punggung bumi itu. Nah, itu sebenarnya, tapi kita tidak tertarik untuk mempelajari itunya. Kita mencoba mengilmiahkan semua fenomena. Scientific semuanya. Itu dia. Kita coba cari dalil-dalil rasionalnya. Kita coba pelajarin itu sehingga tidak ada bahasa beriman di sini. Tidak ada bahasa moral, tidak ada bahasa agama, bahasa keyakinan dan sebagainya di sini. Yang ada hanya semua keyakinan bahwa ini adalah sebuah peristiwa biasa. Saya meyakinin ketika matahari terbit dari barat nanti akan terjadi kajian-kajian ilmuwan yang demikian tinggi. Makanya Allah mengatakan kalau sudah matahari, dalam sebuah hadis ya, matahari terbit dari barat, itu tanda Allah sudah tidak terima lagi siapapun yang mau bertobat. Tinggal sebentar lagi tuh. Ya, ada 3 tempat di mana orang kalau bertobat nggak diterima Allah. Pertama, kalau napasnya, rohnya sudah di sini, di tenggorokan. Kenapa? Karena lokus atau tempat iman itu adalah hati. Jadi kalau dia sudah bergerak ruh itu dari hati, tandanya sudah kosong, terlewat, maka sudah tidak terima lagi. Jadi kalau sudah sakarat, dalam kondisi sakarat, sakarat tandanya kalau masih hangat ini belum sakarat betul dia kan. Nah, kalau sudah tinggal di sini, selesai. Dia minta ampun, Allah tidak ampunkan lagi. Kedua, tobat tidak diterima. Kalau udah dikasih kesempatan tobat, nggak mau tobat. Contohnya seperti Halakal apa? musawwafun. Ada peluang untuk bertobat, ala nantilah dulu. Dia jadi maling ayam hari Rabu, tobatnya nanti aja lah hari Jumat sekalian sholat Jumat misalnya. Jadi yang begini ini Allah tidak mau terima karena halakal musawwafun. Celaka orang-orang yang menunda-nunda itu. Nunggu Sudah Ramadan. dikasih peluang, nunggu Ramadan. Atau sekalian aja nanti pas umroh. Saya rencana mau umroh nih. Jadi kumpulin di rapel. Tobat di sana aja sekalian gitu kan. Nah, sehingga ya na'udzubillahi min dzalik kan banyak kita temukan fenomena-fenomena begini. Nah, baru ketiga, kalau matahari terbit dari barat, Allah tidak akan tadi. Walaupun ampunan Allah itu luas, tapi begitu matahari terbit dari barat, maka Allah pun menutup. Kenapa? Orang yang hidup setelah peristiwa ini adalah orang yang akan pasti diazab dunia dengan peristiwa kiamat. Jadi datangnya kiamat. Game over. Game over. Sudah selesai, kalian boleh ambil waktu senang-senang, dan mereka tidak perlu, mereka tidak tertarik, karena secara teknologi mereka bisa atasin persoalan semesta. Mereka kurang udara, mereka sudah bisa buat ini. Mereka kurang cahaya, mereka bisa buat ini. Mereka kurang makan ini, mereka bisa buat macam-macam. Dan mereka menganggap dunia tidak akan hancur. Dan kita sudah persiapkan itu. Kalau dunia ini pecah, kita sudah siapkan perahu Nuhnya. Bahkan kita sudah siapkan pesawat untuk menerbangkan orang-orang terbaik ke planet lain. Dan kita sudah bangun itu ke infrastruktur baru, koloni baru di sana. Jadi mereka sangat yakin bahwa mereka akan selamat dari peristiwa ini. Barulah peristiwa Naza', peristiwa sentakan. Barulah. Karena jangan lupa ya, pemirsa yang mulia, ketika diciptakan Israfil, itu cuma istirahat, sholat aja itu Israfil. Selebihnya, sejak diciptakan, dikabarkan dalam sebuah hadis, Israfil itu sudah meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, dan melihat ke arah aras. Begitu datang instruksi tiup, ditiupnya itu.
Astagfirullahaladzim. Coba bayangkan kalau sempat dia coba-coba, kan gitu. Ngetes gitu. Ngetes, ini betul nggak ini gitu kan? Kan gawat ini. Waduh. Jadi kalau datang waktu sholat azan, dia berhenti. Dia pergi ke, para malaikat kan sholat di Baitul Ma'mur, masjid. Kabarnya Baitul Ma'mur adalah masjid di atas Ka'bah itu, tapi di alam gaib sana. Nah, jadi diberitakan bahwa satu hari itu sekitar 350.000 malaikat masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur misalnya. Terlepas sholat zuhur keluar dari masjid dan tidak pernah masuk lagi seumur dunia. Asar masuk 350.000 lagi. Coba hitung berapa jumlah malaikat. Nah, malaikat yang tiap waktu sholat masuk adalah Israel, Jibril, sama Israfil. Nah, Israfil siap sholat duduk lagi itu. Iya. Kalau bahasa kita ya Udah udah nunggu. selesai, kakak. Begitu Allah bilang tiup, tiup. Nah, Jangan tiupan kelepas. ini, Jangan tiupan kelepasan ini, itu. itu dia kalau kelepasan kan repot. Aduh. Tapi begitu taatnya dia Iya, bisa menjaga diri, ya. Nah, kalau kita kan tidak ada anehnya itu kan. La taqraba hadhihi sajarah, kata Allah dalam Quran, jangan deketin pohon ini. Penyakit manusia apa? Didatengin Bilanglah malah mana, ya. jangan masuk ke pintu sana. Malah itu lebih. bahaya. Malah ke sana Iya. gitu. Kalau malaikat begitu dibilang jangan ya sudah tidak. Kalau begitu dibilang laksanakan dia laksanakan gitu. Patuh ya. Nah, maka setelah semua proses tanda ini selesai, kiamat akan terjadi di luar perkiraan manusia. Nggak ada tanda-tanda, nggak nampak mendung. Bahkan Nabi, cuma pernah dikatakan, saya tidak tahu, mohon maaf untuk tidak bisa menjelaskan kesahihannya. Tapi peristiwa itu bisa terjadi di Ramadan dan hari Jumat. Ada penyakit orang ngintip Ramadan hari Jumat aja kan? Wah, kalau gitu hari Jumat bulan Ramadan saya buat baik terus gitu. Iya. Padahal selama tidak akan terjadi kiamat, selama orang masih menyebut Allah saja, itu Insya Allah, kiamat ya. masih ditunda waktunya. Insya Allah. Nah gitu. Nah yang harus kita pahami bahwa Nabi pernah ketika awan hitam begitu kuatnya di atas kota Madinah, Nabi mundar-mandir masuk masjid, keluar masjid, masuk masjid, keluar masjid. Sampai-sampai istrinya bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apa dia bilang, ya Aisyah, orang-orang dulu diazab begini nih caranya. Dan tidaklah terjadi kiamat kecuali seperti ini keadaan. Coba kita mencoba membayangkan peristiwa itu. Suasana langit gelapnya luar biasa. Tiba-tiba dari balik kegelapan muncul benda angkasa menubruk bumi. Kemudian gedung-gedung tinggi berhancuran. Wah, beberapa coba visualisasi melalui film-film fiksi ilmiah yang kita lihat. Betul. Kita saja sudah merasa ciut dengan peristiwa yang mungkin bakal terjadi ini. Jadi begitu sentakan sangkakala pertama sekali ditiupkan oleh Israfil, seluruh dunia tersentak. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard, kata Allah dalam Quran. Maka tersentaklah semua makhluk hidup yang ada di langit. Siapa mereka? Para malaikat. Ada malaikat yang diciptakan dalam keadaan rukuk sejak lahir sampai kiamat, rukuk saja. Begitu ditiupkan sangkakala, mereka pun tersentak dan mengatakan, ya Rabb, masih terlalu sedikit amal ibadah kami lakukan. Haulal arash, di sekeliling arash itu miliaran malaikat bertawaf. Terus menerus setiap hari. Begitu ditiupkan sangkakala, mereka pun menangis, menjerit. Karena sebab merasa sedikitnya amal ibadah yang mereka lakukan. Kanzul aras, itu ada 8 malaikat kabarnya memikul aras, itu juga tersentak. Dan mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sedikitnya amal. Kita malah selo-selo aja kan. Maksiat. Malaikat yang nggak pernah maksiat, takutnya luar biasa. Pasaik. Malaikat yang setiap hari, setiap saat beribadah mereka tersentak, masih takut. kurang terus. Sampai Jibril saja pun takut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Huru hara. Nah, itulah tadi kalau muncul pertanyaan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengeluarkan semua isi perutnya. Kalau semua isi perut bumi dikeluarkan, terjadi proses balik dan sebagainya. Muncrat. Itu di Jawa Timur, Sidoarjo, Lapindo. Lihat bagaimana masih lumpur. Ini api yang muncrat keluar. Dari atas keluar, dihantam benda angkasa, lautan menyerbu daratan. Gunung-gunung pada meletus. Meletusan bukan cuma datang dari kepun dan kawahnya, tapi gunung itu sendiri pun yang langsung meletus. Kalian akan melihat gunung-gunung itu seperti masih ada, padahal dia sudah seperti anai-anai yang berterbangan. Subhanallah. Banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang peristiwa yang menakutkan ini. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk menjaga diri dari semua peristiwa ini. Bersedekahlah kalian, karena azab Allah itu bisa datang kepada kalian.
berbuatlah kebaikan, karena sebab walaupun dengan sekerat tamar buat baiklah. Karena dengan berbuat kebaikan itu nanti insya Allah kalian akan selamat dari azab neraka. Karena peristiwa hidup ini tidak lama, usia muda juga tidak lama. Betul. Sebentar, masa kanak-kanak sudah kita tinggalkan. Dan sekarang kita sudah melihat anak-anak kita pula, eranya. Kemudian kita akan masuk melihat era cucu kita, dan kemudian kita hilang dari peredaran dunia ini. Huru hara terjadi. Berapa lama itu huru hara? Gempa berapa menit saja sudah bisa menghancurkan satu kota. Angin puting beliung. Jadi bukan cuma tadi angin puting beliung, topan melanda, demikian dahsyatnya. Baru kemudian setelah itu trompet sangkakala kedua dikhabarkan. Kabarnya inilah trompet yang dibunyikan untuk mematikan, matilah semua makhluk. Tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikhabarkan bagaimana Jibril akhirnya meninggal, dicabut rohnya, bagaimana Malaikatul Maut juga dicabut rohnya, dan akhirnya sepilah dunia. Saat itu dikhabarkan dalam berita riwayat hadis bahwa dunia setelah kematian semuanya ini, keluarlah, turunlah hujan dari langit. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana fenomenanya, peristiwanya, yang airnya seperti sperma putihnya. Itu terus menyirami bumi. Dan pada saat kosong seperti itu, lengang, tidak ada lagi kehidupan, semua mati, semesta binasa, Allah berteriak menyebut limanil mulkul yaum. Nah, itu diabadikan dalam Quran. Siapa rajanya hari ini? Siapa yang berkuasa? Mana Fir'aun? Mana itu tirani-tirani? Mana itu diktator-diktator? Mana orang yang sombong berjalan karena sebab punya kekayaan, karena punya popularitas, punya kehebatan? Mana kalian semua? Limanil mulkul yaum. Siapa yang punya hari ini? Siapa yang raja hari ini? Dalam Quran dijawab dengan lillahil wahidil qahar. Rajanya cuma Allah saja, tidak ada yang lain. Baru sejak itu dengan izin Allah, Allah menghidupkan Israfil kembali dan meniupkan trompet sangkakala. Yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Ini dalam satu riwayat saya baca ini ya. Jadi ditiupkan trompet sangkakala, bangkitlah manusia seperti cendawan tumbuh di saat musim hujan. Dikabarkan oleh Rasulullah bahwa yang pertama kali bangkit di yaumul akhir adalah aku. Kemudian malaikat menyambutku dari manusia ya, mengenakan pakaian kepadaku. Kemudian dibangkitkanlah sahabat-sahabatku, seutama-utama sahabat.